Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Hari ini kalian akan ulangan harian matematika yang pertama. Karena kita belum bisa tatap muka dan masih belajar di rumah terus karena COVID-19 yang belum mereda, alangkah baiknya kalau ulangan harian kita kali ini Bu Siti berikan petunjuknya supaya kalian mudah mengerjakan. Ini cuma petunjuk ya anak-anak ya, bukan kunci jawabannya. Untuk kunci jawaban dan pembahasannya nanti akan kita bahas setelah kalian selesai mengerjakan ulangan harian matematika kali ini. Selamat memperhatikan ya anak-anak petunjuknya. Untuk petunjuk mengerjakan kali ini hanya Bu Siti terangkan yang pilihan ganda saja, karena nanti yang isian itu nanti caranya seperti yang pilihan ganda, cara menghitungnya atau cara mengerjakannya. Sekian ya anak-anak ya, selamat memperhatikan. Kalian siapkan coret-coretnya atau sekaligus mengerjakannya boleh. Silakan anak-anak perhatikan. Baiklah, kita mulai saja ya anak-anak ya. Ini adalah soalnya. Sudah kalian pegang ya. Di sini Bu Siti cuma akan memberikan petunjuk bagaimana mengerjakannya. Jadi bukan menunjukkan yang mana jawabannya ya anak-anak ya. Untuk nanti di petunjuk ini kalian cuma diberikan bagaimana cara-cara mengerjakannya. Nanti kalau sudah kalian kerjakan dan sudah kalian kumpulkan, besok akan Bu Siti bahas sampai selesai, sampai ada jawabannya ya. Untuk soal yang pertama, di situ soalnya ini ya berbunyi, perhatikan gambar berikut ini. Bilangan pecahan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah, ini ya gambarnya ya. Pilihannya ini. Kita lihat. Ini gambarnya ya anak-anak ya, gambar tadi ya. Ini kalian hitung ada berapa bagiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nanti ditulis di penyebut ini ya. Ya. Kemudian yang diarsir dihitung ada berapa bagiannya. Ini ya yang diarsir ini ya, kalian isikan di sini. Nanti akan ketemu. Yang pecahan yang sesuai gambar adalah dipilih ya. Ada 2/4, 3/8, 5/8, dan 8/10. Untuk soal selanjutnya anak-anak. Ini ya. Bentuk pecahan campuran dari 56/32 adalah 56/32. Bentuk pecahan campurannya bagaimana ya? Kalian kemarin sudah mempelajari bagaimana membentuk atau bagaimana menentukan hasil akhir yang paling sederhana. Ini kan merupakan pecahan yang belum sederhana toh anak-anak. Nanti anak-anak mengubahnya menjadi pecahan biasa itu adalah dengan membagi 56 ini dengan 32. Ini ya 56 dibagi 32. Nanti ketemu hasil akhirnya berapa. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 3. Nomor 3 soalnya bentuk desimal dari 1/3/4 adalah 1/3/4. Caranya diubah ke pecahan biasa dulu anak-anak. 1/3/4 ini diubah menjadi pecahan biasa menjadi berapa ya caranya? 1 kali 4 dibagi
Maaf, 1 kali 4 ditambah 3 itu 7 ya. Nanti penyebutnya tinggal menulis ini 4. Lalu kalian bagi 7 dibagi 4 itu berapa? Gitu ya. Nanti ketemu di sini. Ya. Sebagai contoh, Bu Siti kasih contoh ini. 3/1/4 itu mau dijadikan desimal itu berapa ya? Ini jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 3 kali 4, 12 tambah 1, 13/4. Jadi kita membagi 13 itu dengan 4. 13 dibagi 4. Berapa ya? 4 kali berapa mendekati 12? 4 kali 3 ya. Atau Bu Siti ulang lagi ya. 13 dibagi 4. Ya, 4 kali berapa mendekati 13? 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. Kalau 16 kebesaran ya, berarti ini 12. Tadi kali berapa? 4 kali berapa? Kali 3. Kali 3 ya, 3 kali 4, 12. Lalu dikurangkan. 3 kurang 2, 1. Oh, ternyata ini 1 ya anak-anak ya. 1 dibagi 4 tidak bisa, maka ditambah 0 di sini. Kalau di sini tambah 0, di sini kasih koma. Jelas ya? Lalu 4 kali berapa yang hasilnya mendekati, yang paling mendekati 10? 4 kali 2, karena 4 kali 3 nanti sudah 12. 2 kali 4, 8. Lalu dikurangkan. 10 kurangi 8, 2 ya. Ini tambahin 0 lagi. Kalau ditambahin 0, nanti kalau sudah ada komanya tidak perlu memberi koma lagi di sini. Ini tidak ya anak-anak ya. Tidak perlu ditambah. Malah kehapus. Ini tidak perlu ditambah koma lagi. Ini 20 ya. Ini 5. 5 kali 4, 20. Nah, sudah 0. Berarti hasilnya atau bentuk desimal dari 3/1/4 adalah 3,25. Jelas ya anak-anak ya? Iya, jadi cara mengerjakannya adalah diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, lalu kalian bagi. Nanti kalau tambah 0 di belakang tapi paling belakang itu dikasih koma. Lalu nomor 4. Nomor 4 ini soalnya pecahan biasa dari 3/1/4 adalah, tadi sudah kita lakukan ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini sebagai contoh ini anak-anak. 2, 5/8 diubah menjadi pecahan biasa adalah caranya seperti tadi. 2 kali 8, 16. Tambah 5, 21. Jadi pecahannya adalah, pecahan biasanya adalah 21/8. Begitulah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi nanti ini cuma pecahan biasa dari ini adalah 3 kali 4 tambah 1 berapa, terus per penyebutnya ya. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5 seperti ini. Berikut ini adalah pecahan yang tidak senilai dengan pecahan 3/8. Adalah, ini ada pilihannya 0,375, yang B 3,75,
Yang C 37,5%, yang D 12 per berapa ini? 32. Nah, bagaimana ya cara mengerjakannya anak-anak? Caranya bagaimana ya? Pecahan yang tidak senilai. Berarti kita cari yang tidak 3/8 kan? Jadi ini masing-masing pilihannya tadi A, B, C, D tadi kita tulis dulu ya, lalu kita hitung. Kita lihat pilihannya ya anak-anak ya. 0,375 kita tulis menjadi 375 per 1000. Mengapa per 1000? Karena di belakang koma ada 3 angka 1, 2, 3. Kemudian yang B yang B 3,75 ditulis menjadi pecahan biasa menjadi 375 per 100. Mengapa per 100? Karena di sini di belakang koma ini 2 angka ya, jadinya ini ditambah 02. Lalu yang C 37,5%. Berarti di sini 375 per 10%. Persen itu artinya 1/100 atau per 100. Jadinya ini dikalikan 1/100 menjadi 375 per 1000. Yang ini 12/32. Ini nanti kalian sederhanakan. Jadi antara A, B, C, dan D pilih yang mana yang senilai dengan 3/8. Ini sebetulnya tidak usah dihitung ya, sudah kelihatan ini ya. Kalian jawab ya. Kita lanjut petunjuk pengerjaan yang nomor 6. Nomor 6 ini soalnya carilah hasil perhitungan yang benar dari gambar berikut. Ini gambarnya ya. Ini gambarnya. Jadi gambar ini pecahannya berapa, terus yang gambar ini pecahannya berapa. Ya, ini gambar ini pecahannya berapa per berapa dihitung 1, 2, selanjutnya ini berarti ditulis di sini, terus yang diarsir ditulis di pembilangnya yang di atas. Begitu juga dengan ini. Setelah kalian ubah menjadi pecahan sesuai gambar, lalu kalian jumlahkan. Begitu ya anak-anak ya cara mengerjakannya. Kemudian yang nomor 7. Nomor 7 itu soalnya begini. Gambar yang menunjukkan hasil dari 1/2 dikurangi 1/8 adalah, nanti kalian ini A-nya, ini pilih B-nya atau pilih C atau pilih D ya. 1/2 dikurangi 1/8 ini kalian hitung dulu anak-anak. Kalian hitung ya, samakan penyebutnya. Terus nanti ketemu berapa, terus nanti sesuaikan. Gambarnya pilih sesuai yang ketemu di sini nanti ya. Itu. Kemudian yang nomor 8. Nomor 8, hasil pengerjaan dari 7 ditambah 7 ditambah 1, 2/3. Bagaimana? Kalau pilihannya ini nomor 8 ini berupa pecahan campuran ya. Jadi kita hitung ini. Sebetulnya anak-anak ini langsung bisa dilihat ya. 7 tambah 1 terus pecahannya berapa yang akhir. Tapi kalian hitung seperti ini juga tidak apa-apa. 7 kan bisa ditulis 7/1 ditambah ini, jadikan pecahan biasa, terus samakan penyebutnya, terus dihitung hasilnya berapa ya. Kemudian nomor 9, hasil pengerjaan dari
2 kurangi 1/5. Ini 2 bisa ditulis 2/1. Terus disamakan penyebutnya. Ini malah sudah dikerjakan ya, tapi belum selesai. Ini ya anak-anak ya. Terus ini dilanjutkan lagi sampai paling sederhana, sehingga nanti kalian pilih jawabannya yang A, yang B, yang C, atau yang D. Kemudian nomor 13, 2 1/2 atau 2,5 dikurangi 1/3/4 sama dengan N ya. Terus ditanyakan N-nya berapa. Sama saja menghitung ini anak-anak. 2,5 dikurangi 1/3/4. Yang 2 1/2 jadikan pecahan biasa. Yang ini juga jadikan pecahan biasa. Terus samakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya terus dihitung sampai selesai ya. Kemudian yang nomor 14. 14 ini bilangan bulat ditambah pecahan desimal. Ingat anak-anak, kalau pecahan desimal itu tinggal menjumlahkan seperti biasa, tetapi yang harus diingat itu tanda komanya harus lurus. Sebagai contoh ini ya, Bu Siti kasih contoh. 7 ditambah 6,5. 7 itu bisa kita tulis dengan 7,0 ya. Ini kan sama toh, lurus ya, diluruskan komanya terus dijumlahkan seperti biasa. 0 tambah 5 5, 7 tambah 6 13. Jadi hasilnya adalah 7 ditambah 6,5 adalah 13,5. Ingat ya, komanya diluruskan dan dijumlah seperti biasa. Kemudian nomor 15. Nomor 15 ini sama ya, bedanya cuma ini tandanya pengurangan. Bu Siti kasih contoh di sini 8,04 dikurangi 3,92 sama dengan titik-titik. Nah, ingat tadi pesannya komanya harus lurus. Ini 8,04 dikurangi 3,92 ya, harus lurus ya ini komanya. 4 kurangi 2, 2. 10 kurangi 9, 1. 7 ya, tadi sudah dipinjam. Berarti 7 kurangi 3, 4. Jadi isinya adalah 4,12 ya. Sudah jelas ya anak-anak ya. Nanti ini soalnya kalian kerjakan. Kemudian nomor 16, 3,5 dikurangi 23/4. Bagaimana soal nomor 16 ya? Ini soal nomor 16. Hasil dari 3,5 dikurangi 2 3/4. Pilihannya dilihat. Pilihannya ini desimal. Jadi nanti kalian menuju ke desimal ya. Contohnya ini. 4,5 dikurangi 21/4 sama dengan 4,5 dikurangi, jadikan pecahan biasa dulu ya anak-anak ya. 2 kali 4 8 tambah 1 9/4. 9 dibagi 4 ya. Tadi supaya jadi pecahan biasa, pecahan desimal anak-anak, kan tadi pilihannya pecahan desimal. Berapa ini? Yang mendekati 8 ya, kalikan 2. Ini 1. Tambahin 0, sini koma. Sini 8 ya. 2 lagi. 2 kali 4 8, betul. 10 kurangi 2. Maaf, ini ulangi lagi ya. 9 bagi 4, tadi sini 8, sini 2, 1, sini 0, sini berarti koma, ini 8, 2 kali 4 itu 8, ini 10 kurang 8, 2, ini tambah 0, di sini tidak perlu ditambah koma lagi.
4 kali berapa 20 anak-anak? 5 ya. Sini 0 berarti sudah selesai. Jadinya 9 bagi 4 itu, ini tulis dulu, 9 bagi 4 itu adalah 2,25. Sama dengan berapa? Ingat, komanya harus lurus. 4,5. Jangan begini ya, yuk 2,25 begitu ya. Tidak boleh. Yang penting komanya harus lurus. Ini koma, di sini 25, di sini ini ya, diluruskan 2,25. Ini kalau bingung kok kosong dikurangi 5 berapa? Sini tambah 0. Kan 10 kurangi 5, 5. Ini tadi sudah dikurangi 1, 4 ya. 4 kurangi 2, 2. 4 kurangi 2, 2. Ini komanya lurus. Berarti ini 2,25 ya. Begitu ya cara menghitungnya. Kemudian nomor 17. Nomor 17 soalnya 2/3 ditambah 1,2 sama dengan titik-titik. Ini jadikan pecahan biasa. 2 kali 3 tambah 2, 8/3 ditambah 1,2 berarti ya 12/10. Lanjutkan ya. Lanjutkan menghitungnya. Jadi penyebutnya samakan terus dihitung. Nomor 18. 3/5 ditambah 25%. Seperti tadi. Kalau persen artinya per 100 ya anak-anak ya. Jadinya 25% itu bisa kita tulis 25/100 ya. Ini bisa kalian coret-coret supaya nilai angkanya kecil. Dibagi 25 berapa? 1. Dibagi 25, 4. Kok malah sudah mau dikerjakan ya. Lanjutkan ya, gampang ya. Nomor 20. Sampai nomor berapa ya pilihan gandanya? Oh 25 ya. Sekarang nomor 20. 4/5 ditambah 70% ditambah 0,25. Jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, 4/5 ditambah 70/100 ditambah 25/100 ya. Dua angka di belakang koma berarti per 100. Persen berarti juga per 100. Lanjut nomor 21. 21 soalnya seperti ini ya. Persediaan cairan disinfektan di sebuah rumah sakit ada sebanyak 47/8 liter. Untuk melakukan pembersihan area rumah sakit diperlukan setidaknya 7 liter cairan disinfektan. Dengan demikian, rumah sakit masih memerlukan cairan disinfektan sebanyak titik-titik liter. Ya. Yang diketahui apa anak-anak? Persediaannya 47/8 liter. Kemudian perlu untuk membersihkan tadi perlu 7 liter. Yang ditanyakan kurang berapa? Jadi cuma dikurangkan ya. Perlu segini, ada segini. Berarti tinggal dikurangkan, dihitung. Lanjut nomor 22. 22. Hand sanitizer yang digunakan guru-guru di SD Juara dalam 1 minggu adalah sebanyak 3/1/4 liter untuk mencegah penularan COVID-19. Setelah digunakan ternyata tersisa 4/5 liter. Cairan hand sanitizer sebelum digunakan sebanyak titik-titik liter.
Ini ya, nomor 22 yang digunakan 3/4. Kemudian sisanya 4/5. Yang ditanyakan jumlah sebelum digunakan. Yang digunakan kan sekian, toh anak-anak, 3 1/4. Sisanya sekian. Sebelum digunakan, ya berarti tinggal menjumlahkan saja, begitu ya. Nanti hasilnya pilihannya berupa pecahan campuran. Hasil akhir harus paling sederhana. Kemudian nomor 23. Diketahui. Baca dulu sebentar. Andi mempunyai sepanjang 7/15 meter untuk menyirami tanaman di halaman rumahnya. Tetapi selang tersebut tidak cukup panjang untuk menjangkau seluruh tanaman yang ingin disiraminya. Selang tersebut kemudian disambungkan hingga bertambah 1/3 meter. Panjang total selang air yang digunakan Andi adalah titik-titik. Gitu ya soalnya. Yang diketahui 7/15 meter. Panjang selangnya tadi yang pertama. Kemudian yang kedua yang untuk menyambungkan 1/3 meter. Ditanyakan total panjangnya. Ya tinggal menjumlahkan saja, selang 1 ditambah selang 2 ya. Kemudian nomor 24. 24 soalnya. Ini ya 24. Arya mempunyai tali sepanjang 3,4 meter dan Rozan mempunyai tali sepanjang 29/15 meter. Maka selisih tali Arya dan Rozan adalah titik-titik meter. Tadi panjang selang Arya 3,4 meter. Panjang tali ya kok ya, panjang talinya Rozan 29/15 meter. Ditanyakan selisih. Selisih itu artinya yang besar dikurangi yang kecil. Jadi punyanya Arya dikurangi punyanya Rozan ya. Gitu. Nomor terakhir. Soalnya anak-anak dilihat. Ibu membeli tepung sebanyak 5,5 kilogram. Persediaan di rumah ada 3/5 kilogram. Digunakan membuat kue sebanyak 4,25 kilogram. Tepung terigu ibu sekarang masih titik-titik kilogram. Diketahui membeli 5,5 kilo. Persediaan 1/3/5 kilogram. Digunakan 4,25 kilogram. Ditanyakan sisa tepung. Sisanya ya ini tadi, persediaannya ditambah yang dibeli dikurangi yang digunakan anak-anak ya. Ingat menghitungnya tidak perlu angka yang besar-besar. Ini bisa dicoret ya, dibagi atas dan bawah dengan bilangan yang sama. Lalu selesaikan, nanti ketemu jawabannya. Itu tadi anak-anak ya, petunjuk cara mengerjakan ulangan harian matematika kita kali ini. Semoga dengan petunjuk tadi anak-anak bisa mengerjakannya dengan mudah.